Baiklah pemirsa, kembali lagi pada acara kita Sehat Negeriku. Alhamdulillah. Baik dok, tadi ngomong masalah pilek dok. Sebenarnya pilek itu bagaimana sih dok cara menangani pilek sendiri itu? Nah, cara menangani pilek itu ada beberapa macam ya. Yang pertama kita bisa dengan mekanisme pertahanan tubuh kita. Ketika kita daya tahan tubuhnya kuat, itu bakalan bisa mengalahkan pilek itu sendiri. Nah, yang paling bahaya itu ketika pilek berlarut-larut. Pernah nggak Bagir kayak gitu? Itu pernah juga tuh dok. Pilek terus. Pernah nggak Bagir sampai ketika pilek yang jangka panjang atau pemirsa di sini pilek terus ketika sujud atau rukuk sampai sakit? Pernah. Sampai sakit, sampai sering pusing. Nah, itu bisa akibat karena pilek terlalu lama, yaitu bisa jadi itu adalah gejala sinusitis. Nah, sehingga ada infeksi di rongga-rongga kita. Di sini ada beberapa rongga. Nah, itu yang menyebabkan biasanya kalau kita sudah pilek terlalu lama bisa mengakibatkan kita bisa menjadi sinusitis. Dan mungkin yang lain-lain juga bisa radang tenggorokan, terus infeksi telinga dan lain-lain, itu karena satu kesatuan THT. THT. Jadi langsung telinga, hidung, tenggorok. Itu semuanya gabungan. Jadi kalau ada problem di satu, ada masalah di salah satu tempat, itu bisa jadi merembet ke yang lainnya. Kayak gitu. Ya, THT itu tuh dok. kalau kita periksa berarti periksa ke dokter THT gitu dok. Boleh dokter THT, dokter umum, boleh bebas. Ya. Dok, tapi dok ya ngomong-ngomong, tadi kan kita udah banyak nih ngomong tentang batuk, ngomong tentang pilek, apa segala macam. Tapi kita belum dok, bagaimana sih dok cara mencegah batuk dulu nih mungkin dok ya, mencegah batuk itu sendiri. Nah, cara mencegah batuk itu sendiri sebenarnya dari orangnya. Nah, saya yang ingin tahu sama Cak Ubed ini, mumpung ada kasusnya nih ya. Oh iya nih, nah, orang yang sering batuk nih kayaknya. Nah, kenapa kok bisa Cak Ubed ini bisa batuk? Kira-kira kenapa kalau menurut Bagir? Saya itu Saya pikir-pikir, saya penasaran dok dari tadi dok. Ya. Ini sebenarnya itu dalam tasnya itu apa dok? Apa gara-gara ini di dalam tasnya yang bikin dia batuk dok? Mungkin dia nyangu-nyangu yang gak bener mungkin. Iya mungkin. Coba bisa itu? dilihat. Coba. tadi itu saya makan waktu buka itu Iya. jajan gorengan sama ini istimewa. tadi waktu minum es di warteg nggak habis anak bungkus ini. Ini sisanya aja segini Bagir. Sisanya segini. Segini, Beb. Waduh, ya pantes pemirsa. Jajan-jajan. Nah, kelakuan seperti ini yang perlu kita hindari. Oke, ayo kita jelaskan semuanya di bawah itu. Kita jelaskan aja langsung ya. Ya, kita langsung jelaskan aja ke pemirsa bagaimana, apa aja sih yang perlu kita hindari. Nah, pada kasus batuk ya, kita bahas batuk dulu ya, dan pilek juga sekalian sudah. Nah, di sini kasusnya Cak Ubed ini, dia ketika buka puasa dia langsung minum es campur itu nggak bagus. Dia yang pertama bisa menyebabkan pilek dan juga bisa menyebabkan manisnya, bisa menyebabkan batuk. Ada susunya dok. Ada susunya manis. Nah itu bukan susu murni, tapi itu susu kental manis. Susu kental manis itu sebagian besar isinya adalah pemanis buatan. Tuh pemirsa harus tahu. Jadi pemanis buatan itu bahaya dok ya? Bahaya ya, kalau kebanyakan bahaya gitu. Semuanya bahaya kalau pemanis buatan. Tapi kira-kira apa dok yang bisa maksudnya kita makan ketika buka puasa? Nah, ini kan kebetulan kita kan puasa nih ya. Jadi alangkah baiknya di sini pemirsa semuanya, Bagir, Cak Ubaid, ketika buka puasa kita ikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Seperti episode yang sebelum-sebelumnya mungkin sudah dijelaskan, kita alangkah baiknya kita minum teh hangat. Teh hangat manis. Tapi jangan manis buatan. Manisnya pakai gula asli. Berbukalah dengan yang manis-manis dok. Betul. Saya ini. Terus habis itu yang selanjutnya, daripada nyemil yang seperti ini, goreng-gorengan, alangkah baiknya kalau makan kurma satu piring.
kurma yang enggak satu Kebanyakan- piring. kebanyakan, Dok, ya? Paling enggak sunah Rasul berapa? Takir? Tiga. Tiga. Anak kira satu piring lapar. Wah, satu piring memang itu mau balas dendam namanya. Itu tadi. Jadi kita menghindari makanan-makanan yang berminyak dan juga minum-minuman es itu kita hindari supaya apa? Supaya kita tidak batuk pilek seperti itu. Gitu, Dok, ya? Gitu. Tapi kalau misalnya kita mencegah, kan tadi batuk dok ya, Ya. misal batuk. Kalau dari pilek sendiri tuh cara mencegahnya tuh bagaimana tuh dok? Kalau pilek sendiri itu ya kita intinya kita juga menghindari itu tadi es, terus habis itu kita menghindari makanan yang pedes-pedes dan lain-lain. Kita juga harus menjaga makanan kita. Bukan hanya takjil, ini kan tadi semuanya takjilnya ya. Jadi kita juga harus menjaga ketika makan besar kita juga nggak perlu berlebihan, nggak boleh juga. Jadi kita secukupnya saja dan di situ sudah ada sayurnya, ada buah-buahan dan lain-lain dan menghindari itu tadi es gorengan kalau bisa Dihindari gitu Betul. dok. Secukupnya nggak Seperti apa-apa. itu. Secukupnya. Pemirsa pun juga Baiklah seperti pemirsa itu. di rumah tuh mungkin kita kalau berbuka puasa lebih baik minum teh hangat dengan korma. betul sekali. Mengikuti anjuran Rasulullah SAW juga menganjurkan anjuran dokter. Betul. Gitu. Tapi ngomong-ngomong dok masalah batuk, pilek sebenarnya ada obat alami gak sih dari buat menyembuhkan batuk dan pilek sendiri? Sebenarnya di lingkungan kita ini banyak sekali Banyak. obat yang bisa kita manfaatkan atau kita bisa jadikan obat alami untuk batuk pilek itu sendiri ya. Mungkin yang terpenting adalah buah-buahan yang mengandung vitamin Vitamin C. C, Kayak bukan jeruk itu. jeruk. Betul sekali. Jadi pemirsa di sini jeruk itu bisa dimanfaatkan, mungkin buah pepaya, Lemon gitu dok. lemon itu untuk meredakan batuknya juga bisa. Ternyata obat-obat alami itu ada dok Macam-macam dan juga misalkan obat-obatan yang meningkatkan imun tubuh. Contohnya apa? Madu. Oh. Tapi madunya yang Yang asli. jangan yang KW-KW ya. Madu asli 100%. Madu asli 100% dan Botolnya dok. Ya. Botolnya dok. Jadi kita harus pastikan bahwa itu madu asli dan itu insya Allah bisa mengurangi batuknya seperti itu. Oh, baiklah pemirsa di rumah. Cuman tapi dok ngomong-ngomong dok, sebenarnya ada gak sih dok menu-menu buka puasa ketika kita bulan, apalagi ke dalam keadaan Ramadan ini, biar kita menjauhkan kita dari batuk, dari pilek, ada gak sih menu-menu buka puasa yang ideal? Jadi menu-menu buka puasa yang ideal di situ harus ada yang pertama takjilnya ya, yaitu takjilnya itu tadi teh hangat, terus habis itu ada kurma. Mungkin di sana mungkin ada roti-rotian ya. Kalau nggak ada kurma cukup Teh hangat aja cukup. Terus ya. habis itu yang selanjutnya kita adalah makan makanan secukupnya. Di situ sudah ada lauk pauknya, sudah ada sumber proteinnya, sudah ada sayur mayurnya, dan terakhir kita makan buah. Jadi semuanya lengkap. Semuanya lengkap ya dok ya? Iya. Tubuh. Kalau saya makan semuanya dok. Nah, Wah. itu. Sampai sini dok. Wah, ini coba bahas dendam nih kayaknya dok. Namanya sampai gini. Waduh. Nah itu nggak bagus itu buat Nggak bagus. kesehatan. Buat kesehatan nggak bagus. Nggak Dok. bagus sekali. Pemirsa juga harus menjaga seperti itu. Kan Ramadan ini kan kalau nggak salah kan juga menjaga hawa nafsu juga bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga menahan hawa nafsu. Salah satunya juga kita nggak boleh terlalu banyak makan Gitu dia Ya, banyak loh kita kan. harus Banyak jaga. nggak boleh dok ya. Kita harus jaga. Baiklah pemirsa di rumah, itulah pelajaran-pelajaran yang kita bahas pada segmen episode kali ini. Ya. Mungkin terima kasih dokter udah bisa hadir tempat ini. Nggak mau tips-tipsnya. Oh iya, kita lupa pemirsa tips-tipsnya. Ini tadi yang kita tunggu-tunggu sebenarnya Nah, dok. iya. Nah, apa sih dok sebenarnya tips-tipsnya? Tips-tipsnya yang pertama kita harus menjaga kebersihan tangan kita karena kita nggak tahu nih di mana aja kuman influenza itu nempel ataupun virus influenza itu nempel. Di mana kita harus sering-sering apa? Cuci tangan. Mau makan kita cuci tangan. Sebenarnya agama Islam ini sudah mengajarkan semuanya. Wudhu, kita diajarkan wudhu, diajarkan bersuci. Itu sebenarnya untuk apa? Untuk supaya kita ini dalam keadaan bersih. Dan terhindar dari penyakit-penyakit itu. Yang kedua, kita harus menjaga lingkungan kita. Kalau di pondok kita menjaga kelas kita, kamar kita. Terus kalau misalkan di tempat kerja kita menjaga kantor kita. Harus semuanya harus bersih.
Yang ketiga adalah etika batuk yang benar. Ini perlu diperhatikan. Tak kasih contoh ya. Etika Jadi batuk. kalau batuk gini, tangan kita nempel ke sini, akhirnya virusnya nempel di sini. Kita ngambil makanan, orang lain kena makanan kita bisa Jadi yang benar adalah pakai, misalkan ada tisu, kita batuk dengan tisu. Setelah itu tisunya harus dibuang. Oh gitu dok. Atau kalau misalkan nggak ada tisu, kita batuknya seperti ini. Ayo, coba dicontohkan semuanya. Gini, gini. Nah, nah, jadi kumannya itu istilahnya ada di sini aja, nggak ada di tangan kita. Kalau di sini saya takut kena bau ketiak dok. Ya, Jadi tambah bersin-bersin Ya dong, Pak. makanya pakai pengharum. Iya Wah, dong. ini kayaknya perlu diajari tentang fashion. Iya juga. makanya nih. Bajunya buat juga sutradara nih, sutradara nanti harus inian nih kayaknya. Biasa kepingin kece dok. Tapi Wah. kalau dia keren bisa-bisa dia hostnya loh. Hati-hati Waduh, loh. makanya saya bisa diganti nih. Wah, jangan sampai diganti ya sutradara nih. Nah, terus yang selanjutnya adalah olahraga. Secukupnya 3 sampai 4 kali seminggu, 30 menit minimal ya. 30 menit. Yang terakhir adalah konsumsi Vitamin. kita minum vitamin. Dan ketika sudah kita menjaga itu semua, ternyata kita ada batuk pilek yang mungkin lebih dari 3 hari, alangkah baiknya segera konsultasi ke dokter. Seperti yang dilakukan Cak Ubed ini. 1 hari langsung minum obat dulu, kalau nggak sembuh ke dokter gitu. Alangkah baiknya obat itu atas anjuran dokter. Oh, atas anjuran Ya, dokter dok. betul. Oh iya. Oke. Baiklah pemirsa di rumah, mungkin sudah berapa lama kita menemani Anda semua di Ya. rumah ini. Terima kasih dokter juga sudah bisa hadir. Alhamdulillah, sama. Cak Ubed nih udah bisa hadir. Kapan-kapan datang lagi ke studio kita nih. Iya beres. Waduh. Dengan senang hati dan Wah. badan yang Bah. begini ya. Iya Ya. baiklah pemirsa, mungkin pelajaran-pelajaran kita pada kali ini, pembahasan-pembahasan kita kali ini itu sangat luar biasa, sangat luas dokter. Sangat bisa, insya Allah bisa kita ambil tips-tipsnya, cara pencegahannya dan lain-lain bisa kita ambil. Mungkin pemirsa juga di rumah jika ingin bertanya masalah-masalah yang lain bisa langsung DM di IG kita di sini di Boleh. sehat_negeriku, atau bisa langsung berkonsultasi langsung ke dokter. Boleh, Bisa silakan. langsung dokter di klinik Iya. Al-Mauna ya dok ya. Bisa langsung ke klinik Al-Mauna. Klinik Mauna. Terima kasih banyak pemirsa di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap bersabar, tetap bersyukur. Bagaimana Allah berfirman juga dalam firman-Nya, wa qalilu min ibadiyas syakur. Dan dari sedikit orang-orang yang bersyukur. Makanya mudah-mudahan kita dari orang yang sedikit ini kita menjadi orang-orang yang bersyukur dong. Betul sekali. Bismillah, mudah-mudahan. Bisa mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur, akan walaupun kita dikasih penyakit, dikasih ini kita tetap bersyukur. Betul, Begitu siap. pemirsa. Baiklah pemirsa, mungkin cukup sekian. Saya Bagir Aridus pamit undur diri dan Dokter Mustafa Al-Habsi. Cak Ubed. Cak Ubed undur diri. Terima kasih sebanyak-banyaknya. Jangan lupa tetap tonton terus Sehat Negeriku di channel TV kesayangan Anda, yaitu Dalwa TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Negeriku. Alhamdulillah.